R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada yang sakit di sini? Alhamdulillah sehat-sehat dandan. Alhamdulillah. Masih semangat kan anak-anak semua? Insya Allah semangat. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan kepada kalian semua materi hari ini yang berjudul lembaga sosial. Apakah di antara anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian lembaga sosial? Ada yang tahu nggak? Salman tahu? Jamal? Baik, biar Bapak kasih tahu. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Monggo silakan Jamal, apa itu lembaga sosial? Dari opini saya, lembaga sosial yaitu bisa dikenal dengan sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat. Bagus. Itu Pak dari opini saya. Ya bagus, jawaban Jamal betul sekali. Di sini bisa kita lihat di layar bahwasanya lembaga sosial itu adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang tujuannya itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang dijawab oleh Jamal, betul. Jamal mendapat nilai 100. Selanjutnya, lembaga sosial ini dibagi menjadi 5, anak-anak ya. Yang pertama, lembaga ekonomi. Coba, itu Alif, jelaskan apa itu lembaga ekonomi. Apakah kamu tahu lembaga ekonomi itu apa, Alif? Belum tahu, Pak. Nah, Salman tahu? Waduh, gak belajar karena ini. Jamal tahu lembaga ekonomi apa artinya? Saya belum tahu, Pak. Bapak aja yang ngasih tahu. Karena Bapak memberikan penjelasan yang lebih detail. Oke. Bahwasanya lembaga ekonomi yaitu didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contohnya lembaga ekonomi yaitu badan usaha milik negara. Seperti ya, contoh apa Jamal? Badan usaha milik negara, contohnya apa? BUMN. Betul. Ya, contohnya, ini kan badan usaha milik negara, contoh itu. BUMN-nya apa? Apa ya? Pak, itu. Kayak PT-PT gitu. Bukan, Pak ya? Kalau itu milik Pertamina, swasta. Pak. Ya, Pertamina. Betul, Pertamina. Pintar, Alif. Kalau contoh badan usaha milik swasta, itu Salman. Betul, pabrik rokok. Terus yang terakhir yaitu perusahaan. Seperti yang di Malang ini, perusahaan apa yang di sini? Yang dekat pesantren Sabilur Rosad? Pabrik gula. Pabrik gula, pabrik plastik. Nah, betul. Selanjutnya di sini yaitu lembaga pendidikan. Ada yang tahu apa itu lembaga pendidikan? Ada yang tahu? Salman? Oke, lembaga pendidikan di sini yaitu nih, dilihat ya di layar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Berarti lembaga ini yaitu mengatur pendidikan yang ada di masyarakat. Contohnya, salah satu tujuan dari lembaga pendidikan yaitu pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir rasional. Dan yang terakhir, sarana melestarikan kebudayaan dengan cara
mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan budaya masyarakat sekitar. Contoh lembaga pendidikan, Salman apa? Betul, pondok pesantren. Muhammad Alif, sebutkan lembaga pendidikan lagi. Ayo Muhammad Alif, lembaga pendidikan yang lain. Saya Pak, Apa Jamal? universitas. Betul. Alif nih lagi apa Alif yang terakhir? Yayasan, Pak. Betul. Sebenarnya anak-anak di sini sudah memahami semuanya ya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu lembaga politik dan hukum. Ada yang tahu apa itu lembaga politik dan hukum? Saya izin menjawab Pak. Silakan Jamal. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan kehidupan politik. Betul, bahwasanya lembaga pendidikan dan lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau yang politik di sini, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan. Kalau hukum, yaitu menegakkan keadilan. Contoh lembaga politik, siapa yang tahu? PDI itu gimana Pak? Lembaga Betul, politik lembaga atau politik PDIP. Partai, Pak, partai. Partai. Contoh lembaga hukum. MPR? Tuh, apa lagi? Polisian. Tuh. Muhammad Salman silakan jawab. Lembaga hukum apa? Apa? Kejaksaan, betul. Seperti kasus apa nih yang lagi rame nih, Salman? Sambu. Sambu, betul. Oke, yang keempat yaitu lembaga keluarga. Ada yang tahu nggak nih apa arti lembaga keluarga? Ya, intinya itu berkeluarga, yaitu di dalam keluarga. Di sini kita lihat lembaga keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Contohnya Salman pulang malam jam 10, jam 11, terus orang tuanya membuat peraturan jangan keluar dari jam 10. Nah, itu disebut lembaga keluarga. Bisa dipahami Salman? Bisa Pak, tapi menurut saya tidak gitu Pak. Bagaimana menurut Salman? Saya izin bertanya Pak. Oh, monggo silakan. Seperti kasusnya Salman tadi, katanya bapaknya kan kalau Salman pulang malam, kan kalau lembaga keluargaan itu kalau anaknya pulang malam yang masih di bawah umur pasti dimarahin, ya kan? Ya, betul. Kalau seandainya anaknya pulang malam tapi tidak dimarahin bapaknya, itu gimana ya? Cara bapaknya kita menanggapi bapaknya itu gimana? Apakah bapaknya kurang begini atau bapaknya perhatian sama anaknya, itu gimana Pak? Cara untuk Itu menjelaskannya. lembaga keluarga ini yaitu lembaga yang ketika di dalam keluarga tersebut telah ditetapkan aturan-aturan. Seandainya aturan ini berlaku ketika kamu masih kecil, contoh kamu masih SMA nggak boleh keluar, itu kalau udah ada peraturan tersebut jangan dilanggar. Seandainya sudah SMA dan ada hal-hal yang berlebihan dengan waktu tersebut, kita juga sebagai anak boleh membela diri terhadap orang tua. Kita kasih tahu dengan cara kekeluargaan, dengan cara kenapa kamu telat anak, padahal sudah jam 10, ini Bapak ada tugas dari guru-guru seperti itu. Bagaimana bisa dipahami Jamal? Iya Pak, bisa. Salman paham kok bingung tuh wajahnya? Paham. Oke, yang terakhir nih ya, yaitu lembaga agama. Ada yang tahu nggak nih lembaga agama itu apa? Saya Islam Pak, lembaga agamanya. Ya, itu agamanya Islam. Alif agamanya apa Muhammad Alif? Islam, Pak. Aduh, Muhammadnya Kris ya. Salman agamanya apa?
Astagfirullah, nak Muhammad Salman loh, nak. Dasar murid. Ada yang paham nggak nih lembaga agama itu apa? Nggak ada yang paham ya? Ini Bapak kasih tahu. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Berarti lembaga agama ini salah satu contohnya yaitu apa, Jamal? Nah, di sana sudah ada gambarnya tuh, apa tuh? Kemenak, Pak. Kemenak, betul tuh lembaga agama. Nahdlatul Ulama. Nah, betul, NU. Salman? Muhammadiyah. Muhammadiyah, betul. Bapak izin bertanya. Pak. Silakan, tanya. Saya Jamal, dulu, apa? Pak. Kalau FPI itu lembaga keagamaan nggak, Pak? Kalau FPI itu termasuk lembaga keagamaan, namun untuk sekarang di Indonesia ini lembaga tersebut tidak disahkan karena beberapa hal yang di luar dari undang-undang kita, ada yang melenceng. Itu FPI sekarang tidak diresmikan sebagai lembaga agama yang berada di Indonesia. Salman mau bertanya tadi? Saya izin bertanya, Pak. Oh, Jamal, silakan. Dari penjelasan dari lembaga agama kan merupakan sebuah kepercayaan dan keyakinan yang diharuskan kepada masyarakat. Nah, seandainya masyarakat itu tidak beragama atau dalam kutip ateis, itu saran Bapak gimana atau tanggapan Bapak? Itu termasuk dalam kategori dalam lembaga agama atau tidak, Pak? Kalau orang yang ateis itu, menurut Bapak itu ya, dari ateis sendiri kita bisa ketahui mereka adalah tidak memiliki keyakinan, tidak mempercayai Tuhan, berarti orang ateis ini tidak termasuk di dalam lembaga agama. Kalau dalam yang lain, lembaga ekonomi, dia masuk. Lembaga pendidikan, orang ateis juga masuk, mereka berpendidikan. Lembaga politik juga ada yang ateis. Contohnya Rocky Gerung itu ateis. Terus lembaga keluarga, pastinya ada yang berkeluarga. Namun di lembaga agama, orang ateis ini tidak termasuk. Karena di dalam lembaga agama telah Bapak sampaikan tadi, itu membahas tentang keyakinan. Orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap agama dan terhadap Tuhannya. Seperti itu, Jamal. Oh, baik, Pak. Sangat mengerti penjelasan Bapak. Terima kasih. Saya tanya Oke. lagi, boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh, monggo, Alif. Silakan. Kan di Indonesia ini ada agama yang diakui kan ada 6, Pak. Nah, kalau masyarakat Indonesia ini ada yang tidak menganut agama 6 tersebut, itu boleh apa enggak, Pak? Kalau enggak boleh itu apakah ada hukum yang mengatur? Oh, baik. Jika kan di Indonesia ini kan ada 6 agama ya, yang pasti kalian tahu semua. Jika seandainya ada tetangga kita yang menganut agama selain 6 agama yang diresmikan secara sah di negara kita ini, kalau secara hukum, secara negara itu apa tuh yang berarti ibarat itu kalau dicontohkan kita itu ilegal kan, ibarat katakan ilegal. Tidak ada surat resminya agama tersebut, berarti itu tidak boleh. Namun, kalau menurut keyakinan, itu tidak bisa disalahkan. Karena keyakinan orang tersebut itu bersifat individu. Kemungkinan emang diri yang diresmikan di Indonesia ini hanya ada 6, namun mungkin bawaan dari nenek moyangnya dulu, mungkin mereka ada keturunan dari manapun, terus berkeyakinan itu dari dulu, bahkan sebelum ditetapkan 6 ini, maka itu tidak bisa kita pungkiri hal tersebut. Seperti itu, Muhammad Alif. Bagaimana, Muhammad Alif? Oh iya, Pak. Oke. Salman yang belum bertanya. Silakan Salman. Bebas. Aman ya? Oke. Baiklah. Baiklah. Itu pembelajaran hari ini kita cukupkan. Apabila ada kata tutur kata Bapak yang salah, saya mohon maaf.
Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Jangan lupa besok rangkum ya Nana tentang lembaga sosial. Ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk memberi pelajaran. Oke. Oke.